Bab 685. Meminta pertolongan orang lain. Orang yang diam-diam keluar itu adalah Wakil Ketua Persatuan Yoshikawa, Kenneth Heng. Gerakan yang dia lakukan dengan penuh hati-hati ini terlihat dengan jelas oleh Louis. Apakah akan ada pertunjukan seru lainnya? Louis awalnya ingin langsung membunuh Cherry. Tapi saat melihat Kenneth yang ingin pergi untuk mencari bantuan, dia pun memutuskan untuk membiarkannya hidup sejenak. Ketua Takagi, aku berani bertaruh kalau pistol kamu tidak ada senjata. Liga Nasional Jepang. Suasana hati Kimura sangat rumit. Semenjak dia memberitahu Louis tentang urusan keluarga dewa dan alamat aula samurai Kyota Agawa hingga saat ini sudah berlalu beberapa saat. Tapi tidak ada masalah apapun yang terjadi. Aula samurai Kyota masih saja dibuka. Jin juga masih belum tunjuk diri hingga sekarang. Sepertinya tidak terjadi masalah apapun. Hal ini sangatlah aneh. Dengan sikap yang kuat dari Raja Tianxia, dia pasti akan langsung menyerang target yang sudah ditempatkan olehnya. Bagaimana mungkin masih tidak ada pergerakan hingga saat ini? Apakah Raja Tianxia sama seperti Alex dari Amerika waktu itu yang kalah dalam perang dan diam-diam meninggalkan Jepang? Kimura langsung membuang pikiran ini. Kekuatan Raja Tianxia berbanding jauh dari Alex. Lagi pula, kalaupun Raja Tianxia tidak bisa mengalahkan Jin, apakah dia juga tidak bisa mengalahkan Kyota? Ini adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Jika Raja Tianxia membuat onar di tempat Kyota, maka aula samurai pasti akan tutup. Tapi kenyataannya aula samurai masih bukan normal. Hal ini membuat Kimura merasa bingung. Dia tentu saja tidak tahu kalau Louis sudah menemui Kyota dan mendapatkan kabar kalau Jin sudah pergi mencari Dewa Ular Putih. Jadi dia pun ingin membuat perhitungan setelah Jin kembali. Aula samurai pun merasa sangat malu akan hal ini. Jadi mereka tidak mungkin menyebarkan berita ini keluar. Karena itulah hingga saat ini seperti tidak ada masalah apapun yang terjadi. Hufet. Seharusnya waktu itu aku ikut dengan Tuan Louis untuk menjadi penerjemahnya. Mungkin aku akan tahu apa yang terjadi saat ini. Kimura menghelakan nagas. Tapi dia tiba-tiba merasa merinding dan tidak berani memikirkan hal ini lagi setelah pikiran ini baru muncul. Waktu itu Louis ingin membawanya untuk menjadi penerjemah. Tapi karena Kimura khawatir akan terlibat dalam masalah ini, dia pun menolak Louis dengan lembut. Meskipun dia sekarang merasa sangat penasaran dengan masalah Louis dengan keluarga Ogawa. Tapi jika Kimura memiliki satu kesempatan lagi untuk memilih, maka dia tetap tidak akan berani ikut pergi. Pepatah yang mengatakan rasa penasaran bisa membunuh orang sangat masuk di akal. Kimura menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak memikirkan hal ini lagi. Karena dia tidak bisa sembarang membuat masalah dengan Raja Tianxia dan keluarga dewa. Lebih baik dia menjadi pemimpin Liga Nasional Jepang dengan baik saja. Tidak lama kemudian ada seorang ninja elit yang masuk ke dalam. Berkata, Ketua. Kenneth yang merupakan wakil persatuan Yoshikawa datang kemari. Dia bilang ada hal yang ingin dia minta tolong pada kita. Apa? Suruh dia pergi. Kimura berbicara dengan kacau. Dia bilang ada seorang pebela diri negara Long yang membuat onar di sekitar sini dan sudah membunuh orang yang tanpa sebab dengan cara yang ganas. Ninja elit itu lanjut berkata, Liga Nasional tidak pernah banyak ikut campur dengan urusan kelompok bawah tanah Jepang. Tapi jika hal ini berhubungan dengan pebela diri, maka mereka tidak bisa diam saja. Bagaimanapun Liga Nasional berbeda dengan keluarga dewa. Keluarga dewa bisa bertindak sesuka hatinya dan tidak mendengar siapapun. Tapi Liga Nasional berbeda. Liga Nasional masih bisa dibatasi oleh raja.
Sekarang ada seorang pebela diri yang merusak aturan negara Jepang mereka. Jadi Liga Nasional tidak bisa duduk diam saja. Hal ini sama seperti aliansi bela diri negara Long. Semakin besar kekuatan yang dimiliki, maka tanggung jawabnya pun menjadi semakin besar. Kimura berpikir sejenak. Berkata, tangkap pebela diri itu dalam keadaan hidup dan kirim dia ke istana Tianxia. Dulu juga pernah ada pebela diri negara Long yang membuat masalah di wilayah kekuasaan mereka. Lalu Liga Nasional pun langsung membunuh orang itu karena pebela diri itu yang membuat onar terlebih dahulu. Jadi sekuat apapun istana Tianxia, mereka tidak mungkin bersikap tidak masuk di akal, bukan? Lagi pula istana Tianxia bukan milik Amerika atau negara lainnya. Istana Tianxia adalah milik negara Long. Jadi mereka masih bersikap baik. Tentu saja sikap baik ini didasarkan dengan keadilan. Jika hal ini berhubungan dengan keuntungan negara Long, maka istana Tianxia akan berubah menjadi seekor binatang buas yang lebih menakutkan dari organisasi manapun. Sama seperti pemimpin negara Nanyu yang dibunuh langsung oleh Raja Tianxia waktu itu. Meskipun jauh tetap saja harus dihukum. Dulu Liga Nasional Jepang akan langsung membunuh pebela diri yang membuat masalah di sana. Tapi semenjak Kimura menjadi pemimpin, dia sudah merubah aturan ini. Jika bisa tidak membunuh, maka dia tidak akan membunuh dan langsung diberikan pada istana Tianxia. Anggap saja ini sikap yang diberikan oleh mereka kepada istana Tianxia. Dia juga percaya istana Tianxia tidak akan bersikap pilih kasih, kecuali orang itu masih terus melawan dan berada di keadaan yang sulit. Maka mereka terpaksa membunuh musuhnya. Setelah Kimura menyampaikan pesan ini, ninja elit itu bersiap untuk pergi. Tapi Kimura tiba-tiba berkata, "Tunggu. Apa mungkin pebela diri yang kamu maksud adalah Raja Tianxia?" Ekspresi wajah ninja elit itu membeku. Lalu berkata, "Seharusnya tidak mungkin. Meskipun Raja Tianxia begitu arogan, tapi dia tidak mungkin bersikap onar dan tidak masuk di akal seperti ini. Jika Raja Tianxia benar-benar bersikap tidak masuk di akal, maka dia pasti sudah melenyapkan seluruh organisasi pebela diri di seluruh dunia termasuk Liga Nasional mereka dengan kekuatan yang dia miliki." Tapi kenyataannya Raja Tianxia tidak bersikap begitu ambisius, tidak mengganggu orang dan juga tidak mengembangkan kekuatannya. Dia masih mempertahankan karakteristik negara Long. Jika tidak, kenapa Raja Tianxia waktu itu tidak memaksa mereka untuk menandatangani kontrak yang tidak adil saat di puncak Tianxia waktu itu? Kimura menggelengkan kepala. Berkata, "Tidak boleh memutuskan seperti itu. Kamu hanya mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Kenet yang mengatakan pebela diri itu bersikap onar dan membunuh orang tanpa sebab." Dia berpikir dengan serius sejenak. Lalu berkata, "Sudahlah. Lebih baik aku turun tangan sendiri agar tidak ada salah paham." Kimura menemui Kenet yang menunggu di luar. Lalu bertanya dengan sinis, "Sebenarnya apa yang terjadi dengan pebela diri negara Long itu?" Kenet merasa sangat senang saat melihat ketua Lig Nasional sendiri yang turun tangan menanyakan hal ini. Lalu dia pun langsung menceritakan hal yang terjadi di pertarungan tinju bawah tanah. Setelah mengatakan petarung negara Long itu membuat kesalahan besar dan marah, jadi dia langsung membunuh Shinichi. Tapi dia tidak mengatakan kalau sebelumnya Jerry pernah mengirim orang untuk membunuh Louis. Bersambung.